Nah, kita punya Q. Q. Oh, oke. Jadi sebelum kita mulai, mari kita saya baca dulu nih ayatnya. So hari ini kita akan bincangkan kita punya perbualan ataupun kita punya perbincangan di dalam Wahyu 13 ayat 15 hingga 18. Wahyu 13 ayat 15, binatang yang kedua itu dibolehkan memberi nyawa kepada patung itu sehingga patung itu dapat berbicara dan membunuh semua orang yang tidak mau menyembahnya. Ayat yang ke-16, semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Ayat ke-17, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual sesuatu kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri atau angka yang menyatakan nama itu. Ayat ke-18, di sini perlu ada hikmat. Orang yang bijaksana dapat menghitung arti dari angka binatang itu, sebab angka itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 666. Oke. Jadi itulah itu dia punya ayat. Itulah Tuhan. Jadi begini nih. Pertama, yang orang selalu salah tafsir lah di sini kan, ialah of course kita mau identify nanti itu binatang itu, tapi yang tanda pada tangan dan pada dahi itu yang kita mau kenal pasti. Pertama, apa itu tanda dan apa itu yang mau ditaruh di dahi dan di tangan, itu yang kita mau tahu lah kan. Apa orang punya tafsiran sekarang ini tentang mau ditaruh di tangan dan taruh di dahi. Dan yang kedua itu, siapa itu binatang? Dan siapa itu binatang? Itulah yang tadi ayat terakhir tuh, yang bijak. Siapa itu binatang? Yang bijak hendaklah dia menghitung, karena namanya adalah 666 kan. Jadi pertama selalunya baru-baru ini yang terutama sekali yang waktu COVID lah kan, itu orang kok vaksin. Bila orang vaksin dia bilang itulah itu 666. Jadi di sanalah selalunya orang salah tafsir kan. Kamu pernah dengar apa orang punya tafsiran tentang itu vaksin itu 666 tentang itu? Ada pernah dengar? Nah, Oke, yang sebelum itu kan pasal itu 666 dulu lah. oke. Pasal juga 666. Kalau tadi kamu kerasankan saya punya bacaan Alkitab itu bukan terjemahan bahasa Indonesia tuh. Itu adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maksudnya ialah bahasa kalau sekarang tuh bahasa Indonesia masa kini. Tapi dalam ikut terjemahan, dia sebut angkanya ialah 666 dia bilang. Tapi dalam terjemahan KJV pula dia punya terjemahan ialah and his number is 600, 3 and 6. Jadi maksud dia itu 6, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dia bilang dan Oke. Kita dengar tuh. Oke. So, bilangannya ialah 666. So, ada dua pandangan ini 666 ini. Kan? Satu bilang 666. Maksudnya dia dalam satu perekret, satu sebutan 666. Tapi dalam KJV dia tidak sebut begitu. Dia sebut 660 dan 6. Nah, jadi tapi dalam terjemahan lain, kalau ambil bahasa sehari-hari dia bilang 666. Begitu. Jadi selalu orang anggap ini 666 ini adalah satu sebutan 666. Tapi sebetulnya tidak. Jadi dari itu saja kita boleh tahu sudah yang sebetulnya 666 ini adakah? Ya betul, di sini dia merujuk kepada orang. Tapi dalam Alkitab, apabila dia menyebut nama orang itu adalah mewakili kepada sesuatu institusi lah. Begitu. Ini coba kita baca versi lain. Bagaimana ini 666 ini dituliskan? Pasal dalam Alkitab versi Bonyo dia bilang dan bilangannya 666. Betul. Berarti di dalam original
Yunani, teks Yunani itu dia bukan ditulis, dia bukan, pasal dia tidak numerikan, dia bukan ditulis 6 6 6 begitu, tidak ditulis begitu. Dia ditulis 600, 60 dan 6, berarti berasingan. 600 lain, 60 lain, 6 lain. Berarti kita harus, langkah pertama yang kita mau tengok ialah mentafsir itu dari pecahan ini. Dari 600, dari 60, dan dari 6. Kan? Kita mau tafsir daripada itu. Boleh juga kita tafsir itu dalam 666 pasal ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita tafsir dulu 666, boleh juga kita tafsir begitu, kan? So, apa poin kita ialah apa ba maksud Yohanes bila dia cakap bahwa cap itu, binatang itu namanya ialah 666. Apa maksud dia itu, kan? Siapa itu? So kita mau, pasal si Yohanes menulis kepada orang Kristen di Turki, kan, di Asia Minor. Dia bukan menulis Kristen di abad ke-20, ke-21, bukan. Dia menulis kepada Kristen di abad yang pertama di Asia Minor. Jadi pertama kali konsep mentafsir ialah Alkitab mentafsir Alkitab, kan? Alkitab mentafsir Alkitab. Jadi di manakah di dalam Alkitab yang 666 ini terdapat yang selain dari sini? Di mana dia akan pakai? Mana lagi dia akan apa? Jadi kalau kita tengok, mari kita tengok di dalam 1 Raja-Raja. Oke, kalau kamu ada kitab, kan, kita tengok dalam 1 Raja-Raja 10 barangkali itu, kan. Oke, 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Mana? Dapat sudah itu? Dapat. Coba aku bagi 1 Raja-Raja 10 ayat ke-14 dalam terjemah, saya guna bahasa versi Borneo. Emas yang dibawa kepada Salomo dalam setahun seberat 666 talenta. Itu ayat yang ke-14 lah. Kalau sini dia merujuk kepada benda kan ini. Ya. Berarti pada dalam 1 tahun, dalam tahun itu dalam tahun itu berapa? 666 dibawa kepada Salomo. Coba baca lagi di 2 Tawarik 9 ayat 13. 2 Tawarik. Mana 2 Tawarik 9 ayat 13. Nah. Oke, ini 2 Tawarik 9 ayat 13. Dalam setahun emas yang dibawa kepada Salomo ialah seberat 666 talenta. Oke, so kita tengok di sini Raja-Raja dan di sini Tawarik ada disebut Salomo menerima emas seberat 666, kan? Di dalam Alkitab emas ini melambangkan kemewahan. Kemewahan. Kalau kita baca terus di 1 Raja-Raja pasal 11 ini, di sanalah si Salomo decline, murtad. Dia meninggalkan Tuhan, kan? So dalam minda si Yohanes ini, bila dia berbicara tentang binatang ini 666, sama seperti Salomo yang telah menurun dalam kerohanian, jadi murtad. Maksud dia itu begini, itu 666 itu bukan kepada tanda sesuatu yang kebanyakan apa yang kita paham sekarang, kan. Apa yang kita paham sekarang ialah 666 itu ada antikris, Pak. Itu yang kita pahamkan. Tapi dalam konteks yang coba kita bawa di sini ialah 666 ini, ya betul, dia memang ada kaitan sama antikris juga. Tapi dalam masa yang sama, kita mau paham itu 666 itu apa sebenarnya yang dia mau coba bawa, apa yang Salomo coba mau, apa yang Yohanes coba mau bawa. Jadi bila kita ambil di dalam kisah si Salomo, sebelum dia murtad ataupun sebelum dia membelakangi Tuhan,
dia sudah dapat 600 lebih, 666, Nah, talenta, emas. maksudnya emas. Jadi kalau kita lihat itu jumlah kan dia sangat banyak sudah, Pak. Jadi berarti kalau kita tengok sekarang mesti ada ini dua perkaitan lah dulu. Yang pertama, sama ada seseorang itu ataupun institusi. Sebab si Raja Salomo nih dia tidak mewakili satu orang ini, dia mewakili satu institusi, macam satu kerajaan. Jadi kita tengok apakah institusi yang ada pada hari ini yang ada kemewahan dan dalam masa yang sama dia membelakangi Tuhan. Begitu. Ada banyak persamaan, Bet. Banyak persamaan lah. Banyak persamaan antara apa yang terjadi semasa Salomo dan yang ini binatang ini. Dan yang binatangnya yaitu Habis saya mau buat satu lagi sebelum Bapak sambung. Saya mau buat satu lagi. Sekarang ini ada orang mau tanya siapa itu Anam-Anam. Kan banyak orang tanya siapa ini Anam-Anam. Soal kalau kita tengok konteks kita yang tadi itu kita anggap yang vaksin. Itu vaksin. Ada orang bilang ataupun chip. Taruh chip dalam badan ataupun di dahi. Itu yang pemahaman yang sebelum inilah. Tapi sekarang ini apa yang coba mau dibawakan adalah kepada satu pemahaman yang coba ditunjukkan oleh si Rasul Yohanes. jadi bila si Yohanes sebut 666 ini 666, dia berbicara tentang apa yang Salomo punya situasi. Kekayaan, berpengaruh, berkerajaan. Kan? Itu yang pertama. And then kemudian kesombongan dan berpaling dari Tuhan. Kan? Itu yang ciri-ciri si Salomo ini. And then kemudian kebesaran, kemegahan Salomo tanpa taat sama Tuhan. Okay? So, semua ciri-ciri ini yang pada Salomo ini yang coba digambarkan oleh Yohanes pada binatang ini. Binatang yang berkuasa yang dia maksudkan ini. Jadi berarti binatang ini yang si Yohanes bilang 666 ini dia kaya, dia berpengaruh, dia seorang raja, dia berdaulat, dia juga sombong, kan semua dunia akan mengikuti dia, dan dia juga membawa orang berpaling dari Tuhan, kan? And then of course yang paling ketara dalam sebutan si Yohanes ialah kebesaran tanpa kebesaran manusia tanpa ketaatan sama Tuhan. Jadi semua ini ada pada binatang itu. Ada pada binatang. Nah, sekarang yang kau bilang tadi, sekarang kalau begitu siapalah yang binatang itu? Siapa yang binatang itu yang sama seperti si Salomo itu? Sekarang. Jadi kalau kita baca yang terakhir sudah poin dia. Kan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya 666. Jadi nama binatang ini ialah 666. Jadi bukanlah vaksin, bukanlah chips, bukanlah chip, bukan ditaruh di dahi, kan? Pasal yang 666 ini nama orang. Nama ini nama ini binatang ini. Dan nama dia 666, dan dia mirip seperti Salomo, kan? Jadi untuk yang ada di sini kan, itu kalau kamu yang ada dengar kami punya podcast sebelum ini, actually itu podcast tidak visual betul. nah, Tidak visual. Jadi inilah yang kami waktu itu Bapak ada tunjuk, dia bilang dalam bahasa Greek dia punya nama tulis begini, Pak. Jadi kalau kita banding ini tulisan dengan huruf itu sendirilah 666 kan sama sekali jauh berbeza, Pak. Sebab setiap satu nih dia membawa makna kepada yang ini 600, ini 60, ini 66 lah. Tapi kalau bagi kita yang suka mengkaji tentang ini kan, ini sebenarnya membawa kepada satu nama lain lagi yang di sebelah sana. Jadi di sini kita tidak sebut itulah, tapi siapa yang mau tahu itu
Siya mungkin Coba aku kasih begini dulu. dia inilah. Ya ini. Harakayon teh. Macam tulisan Iya. Loba nih kan. Tidak, ini memang Greek. Memang Greek. Pasal Wahyu itu ditulis dalam bahasa Greek. Jadi dia guna tulisan Greek kuno. Jadi dan perkataan itu dia dapat begini, dan di tengah-tengah itu serupa dengan Ini untuk penonton tidak ada karena mengenai dengan agama lain. Cuma ini ada mirip tulis Arab ini kan kalau tengok. Iya. Kan. So, jadi dia lebih kurang begitulah. Kan. Jadi ada orang bilang anam-anam itu yang itu. Nah, tapi of course itu salah satu kita punya pemikiran lah. Itu juga macam tuh. Itu kita mau tanya waktu 630 kan. Waktu itu yang timbul. Diorang punya suruhan itu ini. Kan, diorang punya cogan kata adalah ini kan. Jadi bagi orang Yunani yang nampak ini tulisan ini dan nampak ini tulisan baru ini, nah memanglah inilah nama-nama dia bilang. Kan? Tapi bagi kita memang tidak merujuk kepada itu. Pasal ini nama-nama ini dia nanti menguatkuasakan satu undang-undang di mana akan diletakkan di tangan atau di dahi. Kan? Jadi nama dia nama-nama. Jadi bila salah satu masalah yang timbul ini, bila itu vaksin timbul, ramai orang bilang, inilah ini nama-nama. Jadi terus kita kenapa? Pasal dia taruh di tangan. Dan kalau tidak dia taruh di tangan, tidak boleh pergi beli. Dia bilang, pasal di dalam wahyu itu, kalau tidak itu cap, tidak boleh membeli, kan? Tidak boleh membeli. Menjual bolehlah, membeli tidak boleh. Jadi belum penuh itu syarat. Pasal syarat dia itu, kau tidak boleh menjual, kau tidak membeli. Pertama. Kedua, arahan itu dari itu yang 666. Sedangkan itu vaksin kita itu yang kasih arah itu kerjaan Malaysia, bukan 666. So, belum penuh itu syarat, kan? Belum penuh itu syarat. So, berarti sudahkah itu? Itu terjadi. Sudah terjadi kayak itu. Bila kayak itu terjadi. Walaupun dia sedang terjadi. Sedang terjadi kayak itu kan. Jadi untuk itu kita tidak boleh lari daripada mengenal pasti dahulu siapa itu nama-nama kan. Nah, jadi Kalau ikut, oke kita sambung di sini ya. Kalau ikut kami punya dato lah, si Baki dulu, si Mendiang Baki. Ada satu dia punya buku yang dia kasih tinggal, dan dalam pelajaran ke berapa, kalau ini yang ada satu buku ini, pelajaran ke 41, inilah gereja kita yang bagi pemahaman untuk pastor-pastor dulu. Darang bagi tahu yang 666 itu adalah nama si Vicarius Filidae. Jadi ada juga pengiraannya, kalau tengok kan ada pengiraannya, si Baki punya Mendiang Baki pengiraan dia kan, jadi cukup juga lah nama-nama dia punya pengiraan. So ini pemahaman gereja kita sebelum inilah. berarti Tapi ada itu masih relevan gak nih? Vicarius Filidae kan. Ya. Sebenarnya ini merujuk kepada Pop ini. Dulu di dalam gereja kita bilang ini Pop punya gelaran ini Vicarius Filidae. Bukan nama orang mah. Bukan nama orang, gelaran. Pasal dia binatang kan power. Dia gelaran. Ada juga orang bilang Neron Caesar. Tapi itu nama Neron Caesar itu Emperor Nero kan. Merujuk kepada Emperor Nero. Tapi Emperor Nero tidak pernah mengeluarkan satu arahan, satu perintah yang kalau kau tidak ikut, itu perintah yang mau ditaruh di dahi atau mau di tangan. Di tangan yang kalau kau tidak ikut, kau tidak boleh membeli. Tidak pernah si Neron buat begitu. Yang satu-satunya ada buat begitu ialah ini Vicarius Filidae. Vicarius Filidae itu idealnya yang begini. Ini tapi ini kita tidak bermaksud untuk menuding jari kepada mana-mana, terutama sekali kepada Pop lah kan. Pasal di dalam gereja Katolik, di dalam rekod resmi gereja Katolik, Pop tidak pernah mengaku dirinya sebagai Vicarius Filidae.
Kan kalau kita kenapa vicarious filii? Kalau kita kira V kan tuh kan 5, A itu kan 1. Kalau vicarious filii itu kalau kita ambil dia punya jumlah angka itu 666. Tapi di dalam ensiklopedia, di dalam keterangan rasmi, di dalam sejarah sekarang nih, terutama sekali selepas tahun 90-an, tidak ada sudah rekod rasmi di mana Pope membawa gelar vicarious filii. Tapi dia hanya mengaku gelaran vicarious Christi, yang berarti Vicar of Christ, bukan vicarious filii. Vicarious filii ialah Vicar of the Son of God. Vicarious Christi ialah Vicar of Christ. Itu dia mengaku. Jadi apalah beza dia Christi dengan Son of God? Kan sama juga. Aneh. Bawa maksud yang sama. Maksud yang sama juga. Kalau kau bilang vicarious Christi, Vicar of Christ, sama vicarious filii, Vicar of the Son of God, sama saja. Sama juga. Tapi ada satu soalan lagi. Adakah dia buat itu sekarang? Kita tidak berkata demikian, kan? Yang kita mau cakap ialah bahwa awal di dalam ayat ini dia pernah berkuasa. Kan awal di dalam ayat ini dia pernah berkuasa. Berapa lama dia berkuasa? 1260 tahun. Dari 538 sampai 1798. Tapi di dalam ayat yang sama, dia luka. Berarti dia terhenti daripada kuasa dia. And then kemudian luka yang tidak mematikan dia itu sembuh kembali. Dan bila dia sembuh kembali, ini dia terus semua orang itu datang untuk menghormati dia. Kan? So si Vicar Christi ini sekarang ini satu-satunya rujukan kalau mau berdamai dalam dunia. Sekarang kan tidak kuasa lain. Dia. Sikit-sikit rujuk sama dia, sikit-sikit rujuk sama dia, kan. Nah, jadi tapi kalau jadi dialah nanti kasih implement ini yang chop ini yang tidak boleh berjual beli. Mengikut nubuatan dialah, tapi bukan sekarang. Masih ini masa hadapan. Itu sebab bila orang bilang ada ini vaksin terus itu cap di tangan di dahi itu sama sekali satu tafsiran yang salah, kan? Pasal hukum yang cap itu bukan sesuatu cap yang ditaruh di sini dikasih injection macam vaksin, bukan begitu. Itu maksud dia, kan? Ada maksud dia yang lain lah. Jadi macam ada soalan-soalan kah? Ya, itu diperbincangkan sekarang tentang yang interesting lah bagi saya. Saya mau tahu betul tuh 666 itu, Bah. Jadi memang tadi sudah dihuraikan. Tapi apa yang saya tahu 666 ini adalah satu agenda. Satu agenda di belakang tabir yang sedang aktif bergerak hingga saat ini. Jadi apakah agenda ini bagi saya tidak begitu jelas. Apakah agenda ini siapa yang mereka katakan itu Jesuit, kan? Adakah itu berkaitan dengan agenda ini berkaitan dengan Jesuit? Ya, itu yang saya kan. Nah, Ya, dulu waktu kami bincang dulu tuh, saya pun ada tanya soalan. Itu 666 itu sama ada dia sudah berlaku ataupun sedang berlaku sekarang. Jadi, tapi kalau kita tengok dalam Alkitab, macam LD bilang tadi itu kan, siapa yang implement ataupun siapa yang ambil itu ada 666 dan melaksanakannya, siapa yang adakah itu, atau maksud saya ialah adakah orang yang coba mau exploit ini 666 untuk satu agenda? Lebih kurang begitu. Ada begitu juga. Ada ya. iya. Tapi kalau saya paham soalan Elizon ya, yang kita paham itu ia merupakan satu agenda sekarang yang macam Jesuit
jalankan bahkan. Iya, secara Tapi tersebut. tersembunyi. Tapi mari kita lihat apa itu ayat itu bilang, ayat itu sebenarnya mengatakan kan pertama binatang. Dalam Alkitab binatang adalah satu kerajaan, satu kuasa kan. Sama ada dia religious power or dia worldly power. Tapi dia ini satu dunia, kerajaan dunia kan. Dan kerajaan dunia ini akan menguatkuasakan undang-undang kan. Dan undang-undang ini itu kalau kau tidak ikut, kau tidak boleh membeli dan tidak boleh menjual. Terus soalan dia, siapa ini orang ini? Siapa ini orang? Dan Yohanes bilang, Dia itu siapa? Behind the scene. dan Yohanes bilang, yang penting di sini, yang penting hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. So 66 itu adalah seorang manusia. Dan untuk mengenal dia, kita perlu mengira dia punya bilangan. Karena bilangan itu adalah 666. Berarti 666 itu adalah bilangan nama orang yang menguatkuasakan. Bukan satu sistem. Of course, untuk lebih identify apabila datang masanya. Pasal belum tiba itu sekarang itu. Kan belum tiba itu. Apabila datang masanya, nanti dia akan Yohanes kasih tauhin sama kita bahwa kalau kau tidak ikut, kau kena bunuh. Iya. Begitu. Kenapa? Pasal kita balik di dalam Alkitab di mana ada 60 kena pakai. Oke? Di mana itu? Di dalam Daniel. Kan? Di dalam Daniel di lembah Siniar ada satu patung tinggi berapa ukuran dia? 60. 60 kaki. Kan? Oh, And then dia punya lebar 6 hasta. So 60 kaki 60 hasta, 6 hasta lebar. Dan dia punya ini mirip betul. Siapa yang tidak tunduk dihukum mati, masuk dalam api. Kan? Jadi mari kita bayangkan, si Yohanes ada ini di dalam pikiran dia bila dia tulis ini. Bahwa orang yang akan menguatkuasakan itu undang-undang yang tidak boleh jual beli itu nanti akan menghukum orang, membunuh kalau tidak ikut dia. Jadi begitu. So terus kita terpikirlah tentang Jesuit dan sana. Adakah mereka sudah buat itu sekarang? Belum lagi ada kan? Belum kita tahu. Pasal Jesuit ini is just an underground organization yang belum berkuasa, walaupun kita ada Pop yang Jesuit kan, tapi tidak juga dikuat-kuasakan begitu. Malah ada orang bilang yang terbaru lagi si Donald Trump nanti akan berkawan dengan Pop dan dia akan menguatkuasakan undang-undang syariat, dia bilang. Tapi baru juga dia lantik si Ben Carson kan. SD. SDA. Oke, ya. Bukan Suruhanjaya Religious Liberty, kebebasan agama. Baru dia lantik Ben Carson. Jadi Suruhanjaya kebebasan agama. Jadi takkanlah dia mau implement undang-undang syariat, sedangkan dia lantik seorang Advent sebagai komisioner ini religious liberty. Tapi begini, Pak. Oke, kalau kita dengar tadi itu kan, maksudnya begini, yang saya coba mau tangkap lah, apa yang coba kita mau sampaikan ini. Pertama, itu ada mana-mana itu memang satu gerakan lah, satu gerakan ataupun satu institusi. Kalau kita bilang tadi itu dia satu kuasa atau satu power. Tapi buat masa sekarang kita tidak tahu apa power yang mewakili ini 666. Soalan saya yang tadi itu, saya bilang, adakah kuasa ataupun orang yang, ya saya boleh. Adakah orang atau kuasa yang mau ambil ini 666 ataupun ambil ini 666 sebagai orang punya kos ataupun sebab dia, maksud saya, ini 666 mau jadi macam ada satu kuasa yang bukan bilang ambil lah, kita jangan cakap ambil lah. Macam ada satu kuasa yang seolah-olah dia mewakili ataupun dia ambil ini 666 Mbak. Sebagai dia punya, mungkin bukan secara langsung lah ataupun maksudnya dia tidak sengaja lah begitu kan. Tapi bila kita
kalau kita cari kerajaan-kerajaan di dunia ataupun kuasa-kuasa di dunia ini kan, yang seolah-olah membawa kepada ini fahaman ini 666. Sebab kalau macam tadi Bapak bilang di lembah apa itu siniarkan menyembah patung. Jadi siapa yang tidak sembah patung, hukum dia masuk di relau api. Maksudnya kena hukum bunuh lah. So berarti siapa yang mungkin kita boleh ambil balik itu yang antichrist lah. Tapi belum kepada sana. Tapi saya mau bawa begini saja. Adakah kuasa yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku nanti, yang akan dia akan katakan macam nih, siapa yang tidak mau ikut saya punya undang-undang, itu orang ialah tidak boleh, maksud dia yang tidak membeli, tidak boleh berjual, dia bilang kan, berarti dia orang tidak harapan sedang mau hidup itu. Gitu. Jadi maksudnya kalau pemahaman saya, asal tidak boleh berjual, tidak boleh membeli, dia bilang berarti mau hidup pun susah sudah. Jadi maksudnya siapa yang tidak mau ikut dia memang tidak dapat hidup sudah. Begitu maksud saya lah. Dalam sekarang ini. Jadi adakah tidak kita lihat ada kuasa yang exploit ataupun membawa kepada fahaman ini sekarang ataupun nanti. Sebab mau cakap sensitif juga ini kan, tapi itulah yang Yohanes mau kasih ingat sama kita ini kan. Yohanes mau kasih ingat kita. Yang dulu yang sudah berkuasa itu, pernah berkuasa itu, dia selama 1260 tahun itu sudah berhenti, sudah di exile pun, sudah dibuang, tapi dia sembuh kembali kan. Dan yang nubuatan yang sembuh kembali ini sudah digenapi kan, sudah digenapi. Dia sudah sembuh kembali, dia sudah mulai berkuasa sekarang ini. Tetapi yang kita bincang ini masih lagi di hadapan, masih lagi di hadapan. Belum lagi masa di mana dia akan menguatkuasakan undang-undang yang tidak boleh jual, tidak boleh beli, belum lagi sampai begitu kan. Tapi Yohanes sudah kasih tahu bahwa akan sampai begitu. Dan kita pun semua, kita sebagai pelajar wahyu ini mendapati bahwa si Yohanes sudah beri beberapa hints untuk kita mampu mengenal pasti siapa dia itu nanti kan. Dan itulah sebab dia bilang dia itu nanti ialah nama dia itu harus kamu kira 666. Dan kita percaya bahwa 666 itu adalah Vicarious Filii kan. Walaupun secara resmi itu gelaran tidak ada di dalam buku, tidak ada dipakai, tetapi substitute dia kita percaya dia sedang pakai. Macam Vicarious Christi begitu kan, the Vicar of Christ. Jadi tetapi dia masih berada di masa hadapan. Kalau ada orang, itulah sebab bila orang mengatakan macam Jesuit lah, macam vaksin lah, ini anam-anam itu, memang pasal nubuatan ini dia ada banyak dia punya tanda-tanda yang baru digenapi kan. Tidak semestinya kalau salah satu tanda itu macam seperti digenapi, macam kau ambil tu vaksin, kalau tidak kau tidak boleh beli kan. Mirip macam itu nubuatan kan. Tapi bukan itu semua, pasal banyak lagi nubuatan lain yang perlu digenapi untuk kita sampai kepada siapa itu binatang yang akan mengeluarkan kuasa itu. Nah, jadi sampai Saya rasa yang itu juga yang bikin orang keliru, yang bikin orang pikir itu vaksin nama-nama sebab dia memenuhi atau menggenapi salah satu itu tanda. salah satu tanda Yang contoh dia tidak berjual beli. Nah. Pada masa tidak boleh membeli. Tidak boleh membeli. Kalau tidak ada vaksin. itu tanda. Kalau tidak tuh vaksin dan secara otomatis orang letak vaksin tuh tanda. Iya. Begitu. Itu yang maksudku ini yang waktu kita dulu, siapa yang tidak vaksin dia tidak boleh masuk kedai kan. Mau ada vaksin dulu baru boleh masuk. Kalau tidak vaksin kita belum. soalnya itulah alasan orang kenapa katakan vaksin itulah 666, tapi poin yang sama dorang tidak melihat
nubuatan yang lain pun harus digenapi. Nah, berarti pasal untuk menggenapi nubuatan itu ada rangkaian dia kan. Yesus sudah bilang, kamu akan mendengar deru perang, kamu akan mendengar bala sampar. Tapi belum lagi. Jelas Yesus bilang, tapi itu belum lagi dia bilang. Karena banyak lagi nubuatan yang harus digenapi sebelum saya datang, dia bilang Yesus. Jadi kita harus perhatikan, inilah masalah orang ini. Lagi satu kalau saya beli lompat pergi yang cap-cap ini, ya bila Alkitab bilang menerima tanda di tangan, orang pikir saja yang mau diinjek di tangan, mau taruh di dahi, dalam chip dia bilang kan. Tapi kan Yohanes bila dia menulis itu, dia merujuk kepada Alkitab juga. Bila dia menulis itu taruh di tangan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6 gitu. Ya, Ulangan pasal 6. Hendaklah kamu mengajar anak-anak kamu. Dia bilang si Musa kan. Hendaklah kamu meletakkannya pada tanganmu dan pada dahimu. Dia bilang si Musa. Dan ini orang Yahudi zaman dulu itu pun sama juga macam sekarang ini. Apa yang diorang buat ialah diorang ambil tuh strip kulit hewan, diorang tulis itu Taurat di sana, baru kasih lilit di tangan, kasih lilit di kepala. Iya. Ada nama itu kan? Ya. Nah, diorang tulis. Jadi sebelum sembahyang, sebelum diorang ikat di tangan, diorang angkat tangan baru dia sembahyang. Itu datang dari tradisi. Jadi tradisi orang ini Si orang Yahudi. pasal si Musa bilang, hendaklah kamu menaruhnya di tangan kamu. Tetapi Dia buat literal. dia buat literal. Tetapi ada di dalam Alkitab, ada di Ibrani, ada di Hizkel juga, hukumku akan kutulis di hatimu. Nah, kan? Jadi berarti apabila itu hukum tuh, bila Musa bilang hendaklah kamu mengikat pada tanganmu, dorang ikatlah di tangan. Bila Yehezkiel bilang hukumku akan kutulis di hatimu, terus tidak boleh ditulis di hati sudah secara fisik. Pasal makna dia itu simbolik, makna dia itu dalaman, penerapan. Sama juga dengan yang di dahi dan di tangan tuh, makna dia itu penurutan, penerimaan dan penurutan. So bila di dalam Wahyu berbicara tentang binatang punya hukum yang mau ditaruh di tangan atau di dahi itu sama juga. Homo ikut dia punya hukum. Homo ikut dia punya hukum kan. Homo ikut dia punya tanda kan. And then kalau Allah ada tanda, ini pun ada tanda juga kan. So kalau Allah punya tanda itu hari Sabat, dia punya tanda itu yang bertentangan dengan hari Sabat. Itu saja. So anything that is not Sabat berlawanan dengan hari Sabat. Maksud ini kalau macam sekarang lah kan, kayak mungkin mau sambung lagi kah? Atau rap terus kah? Nanti siap. Oke. Begini, tinggal bila kita cakap pasal 666 ini, kita punya fokus selalu kepada 666 itu sendiri lah. Tapi 666 itu sendiri, kalau kita sudah kita faham betul-betul, dia membawa kepada, memang betul juga lah, antikris juga lah. Iyalah. Memang antikris juga, pertentangan dari kepada Kristus. Jadi apa yang tidak menjebelahi Yesus, tidak kira apa. Sekarang ini kita jangan cakap kerajaan kah, fahaman kah, ataupun mana-mana lah. Mungkin dalam gereja sendiri itu pun ada juga, dalam gereja kita lah, Seventh-day Adventist itu pun ada juga itu 666 itu. Sebab kalau macam kami ada bincang juga nih yang apa minggu lepas kayak itu lunar sahabat. Oh, ada. Jadi maksud saya kita boleh cakap, saya boleh cakap begini, apa saja yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab dan tidak memenuhi kriteria yang Yesus cakap sendiri. Kalau dalam Wahyu itu pun dia ada cakap itu ya, dia bilang yang kita ini macam mana kita mau tahu ajaran itu apa itu yang dia bilang menuruti kesaksian Yesus menurut menurut Perintah dan memiliki kesaksian. Jadi siapa yang tidak memenuhi kedua-dua ini, yang menuruti hukum dan memiliki kesaksian Yesus,
bagi saya itulah yang boleh kita cakap sebagai orang yang anam-anam lah. Mengikut anak-anak. Pengikut anam-anam. Asal dia tidak ikut itu, oke. Kalau bilang kita hukum, oke. Dalam hukum bilang ada, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dia bilang. Jadi kita harus memelihara dan hukum hari Sabat. Dan siapa yang mungkin dia menuruti hukum, tapi Yesus itu sendiri pemahaman yang salah. Dia tidak anggap Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia anggap Yesus itu sebagai mungkin Tuhan-Tuhan kecil kah gitu. So ada pertentangan antara. Jadi boleh saya cakap begini ialah kalaulah sesuatu ataupun seseorang ataupun beberapa pemahaman yang bertentangan dengan apa yang macam dalam Wahyu itu kan dia cakap, Wahyu 12 bertentangan, dia bilang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bertentangan dengan itu, kita boleh kategorikan sebagai nama-nama lah. Tidak semestinya apalah kan. Dari itu suku teori lah. Dari apapun, mari kita wrap up lah. Mari kita wrap up kan kepada penonton. Apapun dari sudut dalam ketika kita mengajar Alkitab bercakapkan, 6 itu adalah hari ke-6 manusia diciptakan. Berarti 6 itu adalah number bagi manusia, bagi nomor bagi manusia. Manakala 7 itu adalah angka bagi Allah. So, apapun yang didesignate sebagai 6 itu manusia punya. The number of men, kan? So bila dia bercakap tentang 6 itu adalah manusia. Itu manusia, kuasa manusia, power manusia, kerjaan manusia yang akan menentang kerjaan Allah. Kerjaan Allah. Sama ada dari sudut kerjaan civil atau kerjaan spiritual. Apapun, mari kita wrap up kan untuk penonton. Nubuatan sebagai petunjuk dan persediaan umat Allah. Dalam nubuatan, firman Tuhan bukan diberi untuk menakutkan, tetapi untuk menerangi jalan umat Allah di tengah kegelapan dunia yang semakin menebal. Dari Daniel hingga Wahyu, Tuhan telah menyingkapkan lebih awal peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Bukan agar kita menekakan guessing masa atau tokoh, tetapi supaya kita mengenal tanda-tanda rohani, tanda-tanda nubuatan, dan berpegang kepada iman. Melalui nubuatan, Tuhan meneguhkan kepercayaan umatnya bahwa sejarah manusia tetap berada di bawah kawalan Tuhan. Apa yang terjadi di dunia, kejatuhan moral, sistem kuasa yang menindas, penyembahan palsu, semuanya telah diberitakan agar kita tidak terpedaya oleh roh dunia. Jadi, firman Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk berjaga, berdoa, dan setia. Nubuatan bukan sekadar pengetahuan, tetapi panggilan kepada kesetiaan dan kesucian, supaya bila Yesus datang kembali dalam kemuliaan, umatnya telah bersedia, tidak gentar menghadapi masa sukar rohani yang mendahului. Jadi bagi kami di sini akan mengakhiri perbahasan kami. Bagi yang menonton, kalau ada soalan nanti kamu sila buat komen di bawah ini. Ada penjelasan kami yang tidak begitu jelas, taruh di komen di sini. Hari ini bersama saya ialah Elder Johnny, Elder Roy sebentar tadi, Elder Tony, dan MJ Fredel dan Elder Ramton. Jadi sekian, ada lagi di belakang. Oh, ini Didi Gerejan dari EY. Dan bagi menonton, tunggu episode kami akan datang. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini kami sudah membahas satu topik yang sangat menarik. Biarlah apapun yang kami bahas itu membawa makna, baik kami di sini yang telah membahas bersama, begitu juga kepada penonton yang akan menonton nanti di kemudian hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jangan lupa subscribe, share, dan buat komen